Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat melayani buat kita hari ini. Kita masuk di minggu terakhir tahun ini, tahun 2025, di minggu 8 Desember 2025. Selamat melayani, selamat beribadah buat kita semua. Satu perenungan di minggu terakhir tahun ini tuh terambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 12 dengan tema evaluasi diri. Berbicara tentang evaluasi itu berbicara tentang penilaian terhadap sesuatu untuk mengetahui tingkat keberhasilan, kegagalan, dan efektivitasnya yang mengacu kepada bukan saja hasil akhirnya, tapi melihat prosesnya, di mana yang baik, di mana yang kurang. Baru-baru ini anak-anak sekolah menerima rapot dan mereka menerima hasil yang baik, tentunya senang dan bahagia, tetapi ada yang juga kurang baik. Tentunya itu menjadi bahan evaluasi bahwa ada proses yang tidak dikerjakan dengan baik. Dari evaluasi itu anak-anak akan belajar bahwa untuk memulai sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik, maka dia akan memulai proses yang baik juga. Nah, bagian firman Tuhan ini merupakan perenungan atau doa dari seorang Musa yang luar biasa, tetapi dia tetap merenungkan dan dia tetap memahami bahwa hidup itu perlu evaluasi dan hidup itu perlu bijak dalam menjalaninya, terlebih di hadapan Tuhan. Dan evaluasi diri ini berbicara tentang evaluasi rohani kita. Ya, bagaimana kita bisa belajar sepanjang tahun ini dan kita akan memasuki tahun 2026. Ada 3 kebenaran, yaitu tentang evaluasi diri. Yang pertama, itu menyadari bahwa kondisi di hadapan Allah kita itu seperti apa. Itu terdapat di ayat 7 dan 8, bahwa kondisi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dosa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Evaluasi diri kita harus menyadari, mengerti bahwa keadaan kita di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Karena itu sepanjang tahun ini sadarkah kita bahwa kita terus diperhatikan Tuhan, bahwa kita terus dipandang oleh Tuhan. Tapi kadangkala kita sering justru tidak memandang Tuhan, tidak mempedulikan Tuhan. Bahkan kita sering melakukan dosa. Padahal Tuhan sangat geram, sangat marah dengan dosa-dosa kita. Evaluasi di sini ingin mengingatkan kita, apakah kita sadar sepanjang tahun ini kita banyak mengecewakan Tuhan, kita banyak menyakiti hati Tuhan. Karena itu di akhir tahun ini kita diingatkan supaya kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa kita. Yang kedua, evaluasi diri di sini ingin mengingatkan kita tentang kesadaran singkatnya hidup ini. Itu di ayat 9 sampai dengan ayat 11, bahwa dikatakan hidup ini singkat, ya, 70 dan kalaupun kuat 80, dan kebanggaannya adalah sia-sia. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ingin mengingatkan kita bahwa kita punya batas waktu di dunia ini, dan sebenarnya tidak ada yang tahu. Ada yang tidak sampai 70-80, ada juga yang lebih, tidak ada yang tahu. Tapi ingin mengingatkan kita, apakah dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini, apakah waktu-waktu itu banyak kita pakai memuliakan Tuhan, atau banyak waktu justru menyakiti hati Tuhan dan sesama, mengecewakan Tuhan? Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita, supaya waktu-waktu yang ada di depan diberikan kesempatan kepada Tuhan, kita pergunakan dengan baik. Lebih banyak kita menjadi berkat, lebih banyak kita beribadah, baca Alkitab, berdoa, dan lebih banyak kita rindu untuk terus melayani Tuhan. Sehingga itu benar-benar menjadi evaluasi. Kalau kita evaluasi, mana lebih banyak sepanjang tahun ini kita hidup memuaskan diri sendiri, atau kita hidup memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, evaluasi diri ketika kita belajar keberadaan diri kita di hadapan Tuhan dan kita memahami tentang singkatnya waktu, kita juga akan belajar tentang diri kita, tentang apa yang kita lakukan, sehingga pelajaran kita itu dengan evaluasi kita itu akan menghasilkan kebijaksanaan. Itu dikatakan di ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa? Bapak sudah terkasih dalam nama Yesus, kita menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Waktu kita singkat, tetapi kalaupun masih ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan itu dengan bijak. Artinya
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kalaupun masih Tuhan berikan kesempatan, kita tidak menunda-nunda waktu untuk bertobat, tidak menunda waktu untuk berubah, tidak menunda waktu untuk memprioritaskan Tuhan kembali, tidak menunda waktu untuk mengubah kebiasaan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah yang dikatakan bijaksana. Bijaksana artinya adalah dia tahu melakukan yang benar karena belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, belajar dari masa lalunya. Mari kita sama-sama belajar supaya kita bijaksana. Kita evaluasi kehidupan rohani kita. Sudah sejauh mana kita lebih baik, sehingga di akhir tahun ini kita sungguh-sungguh semakin belajar, sehingga memasuki tahun baru 2026 kita sungguh-sungguh punya komitmen baru, kita punya semangat baru, perubahan baru untuk lebih baik, sehingga setiap kesempatan kita pergunakan untuk pertumbuhan iman kita. Evaluasi diri itu sama dengan seperti kita bercermin. Kita melihat kekurangan kita, kita melihat apa yang tidak baik, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menjelekkan, tapi untuk memperbaiki yang tidak baik itu supaya kita lebih baik ke depannya. Karena itu mari kita tetap introspeksi diri, evaluasi diri, supaya kita tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita pertahankan yang baik untuk pertumbuhan iman kita, supaya kita terus lebih baik, menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertumbuh, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan memberkati kita dalam mengevaluasi diri kita, dalam komitmen untuk lebih baik. Amin.